warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Arisandi, NIM 210301500045 dari kelas PJKR. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan suatu impuls dan sebagai suatu siklus daripada peristiwa morfologenetik, yaitu suatu karakteristik yang unik daripada kehidupan organisme. Pertumbuhan tidak sesederhana belajar atau penyesuaian diri, bukan pula hanya kematangan, tetapi juga hasil keduanya. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan yang terjadi pada aspek-aspek jasmani dan biologis. Para pakar menyimpulkan bahwa pertumbuhan sebagai bentuk, berat, serta bagian-bagiannya. Bagian A, prinsip pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Yang kedua, perubahan akibat pertumbuhan mengikuti suatu urutan yang teratur. Dan yang ketiga, pertumbuhan ditandai dengan fluktuasi. Yang keempat, rata-rata pertumbuhan anak berbeda secara individual. Yang kelima, pertumbuhan terjadi secara holistik. Yang keenam, pertumbuhan selalu diikuti dengan perubahan perilaku. Perkembangan. Menurut Werner yang dikutip oleh Mons 1987, perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap. Selanjutnya dikatakan pula bahwa perkembangan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan kematangan belajar. Adapun prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan anak dapat disimpulkan ada 10 prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan berkaitan dengan perubahan baik kuantitatif maupun kualitatif. Tujuannya adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan genetik. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis dibandingkan perkembangan selanjutnya. Alasannya, karena perkembangan awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap perilaku anak sepanjang hidupnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan proses kematangan dan belajar. Interaksi antara faktor kematangan Anda pengalaman atau belajar latihan akan menetapkan batas bagi perkembangan seseorang. Yang keempat, pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu yang dapat diramaikan, seperti adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Yang kelima, pola perkembangan baik fisik maupun mental dapat diramaikan. Namun demikian, pola perkembangan dapat dipercepat oleh kondisi lingkungan pada masa lahir dan pasca lahir. Yang keenam, akibat adanya pengaruh bawaan lingkungan maka terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Prinsip ini sangat penting terutama bagi guru, pelatih, dan orang tua agar proses belajar dan latihan diformulasi sesuai dengan kebutuhannya dan tidak mengharapkan perilaku yang sama untuk semua anak. Dan yang ketujuh, dalam pola perkembangan terdapat periode perkembangan: pralahir, neonates, masa bayi, masa anak-anak kecil, masa anak-anak besar, dan masa pubertas. Dan yang kedelapan, adanya harapan sosial bagi setiap periode perkembangan yang berbentuk tugas. Perkembangan berdasarkan tugas perkembangan itu guru, pelatih, dan orang tua dapat mengetahui pada usia berapa anak mampu menguasai berbagai perilaku. Dan yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung kemampuan bahaya. Kondisi ini selanjutnya dapat mempengaruhi usaha penyesuaian diri baik fisik, mental, maupun sosial anak. Dan yang terakhir atau yang ke-10, adanya kebahagiaan yang bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. Umumnya masa kanak-kanak merupakan periode biasanya yang paling bahagia. Anak bahagia biasanya sehat, energik, wajah dan ekspresi bergembira sehingga selalu mengalihkan tangannya pada kegiatan yang bertujuan dengan motivasi tinggi. Unsur yang terkait pada perkembangan. Unsur yang berperan dalam proses perkembangan ialah kematangan dan pengalaman. Kematangan berarti perubahan sifat yang memungkinkan seseorang berkembang fungsinya menuju tingkat yang lebih tinggi.
Kematangan bisa dipandang dari sudut biologis, merupakan karakteristik bawaan, yaitu sifat yang tetap dan tahan terhadap pengaruh luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan individu berlangsung sejak dalam kandungan dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kondisi dan kebiasaan ibu yang mengandung setelah bayi lahir. Faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi semakin beragam sebagai akibat interaksi individu dengan lingkungan kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pasca lahir, yaitu gizi makanan, aktivitas fisik, kondisi emosional, penyakit yang diidap, obat-obatan yang diminum, kebiasaan minum alkohol, dan merokok. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.